Mari kita datang di kepada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan, buat anugerah-Mu yang kami terima pada pagi ini. Ini kami Tuhan, kami memuji memuliakan Engkau di tempat ini Yesus. Seminggu lamanya Engkau telah menyertai kami, dan kami kembali menyerahkan setiap kehidupan kami dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.
di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Segala puji syukur hanya baginya. Segala
menyertai setiap hati kita. Pengakuan iman rasul. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jadi masuk seperti wajah bayi kami Yesus.
kami ringan menjadi pegangan kami dalam hidup kami menjalani hidup tahun 2024 ini. Allah berkuasa, Allah memimpin kami, Allah menuntun kami, sehingga 2024 ini kami siap menerima berkat-berkat Allah yang Tuhan siapkan, bagi keluarga demi keluarga, bagi gereja, bahkan bagi pribadi masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah janji-Mu Tuhan seperti fajar, itulah yang kami nantikan. Terima kasih, bersabdalah Engkau kepada kami akan telah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Haleluya. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi Bapa di surga, karena Tuhan yang menuntun kita sampai saat ini, dan kapanpun Tuhan tetap menolong kita. Oleh sebab itu firman Tuhan adalah sambungan dari minggu yang lalu sampai bulan ini, yaitu keteguhan iman kita. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini berjudul Iman dan Janji Tuhan. Kita buka Ulangan pasal yang ke-31. Ulangan ke pasal 31. Ulangan pasal 31 ayat ke-6. Sama-sama kita baca. Ulangan pasal 31 ayat ke-6. 1, 2, 3 ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Salam. Sekali salam. Haleluya. Hari kita dengarkan bahwa itu adalah satu bagian janji Tuhan. Di dalam Alkitab selama penas katakan hampir 7.000 janji Tuhan untuk semua anak Tuhan. Ada 7.000 janji. Salah satu janjinya kita dengarkan saat ini adalah dengan tegas katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Halo, amin. Allah menyertai kita sebagai seorang ayah terhadap anaknya, membela anaknya. Anakku, saya akan membela engkau. Saya akan berjanji menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dari lahir, muda tahun 3 tahun 4 tahun sampai sekolah, orang tua yang baik adalah orang tua yang menyertai. Bukan artinya selalu bergandengan, bukan, tapi menyertai dalam setiap langkah cita-citanya. Apa maksud tujuan daripada anak ini disertai dan disertai dengan doa. Amin. Iringilah anak kita itu dengan doa. Setiap pagi kau doakan anak itu, anakmu itu doakan. Ibu-ibu, doakanlah anak-anakmu. Seorang yang namanya John Wesley, dia John Wesley, lalu kemudian orang tua John Wesley ini sudah janda kurang lebih 20 tahun. Dia mempunyai anak 7. Dikatakan begini, jadi anaknya ini berhasil semua. Ada yang jadi dokter, ada yang penginjil, ada pendeta, ada juga yang jadi arsitektur. Dan mereka setia pelayanan. Saya katakan, apa rahasianya Bu selain mereka? Kok bisa berhasil semua anakmu? Tahu jawabnya hanya satu. Bapak, saya berhasil mendidik anak saya. Karena jam 12 sampai jam 1 siang aku memandikan anak.
jam 5 sampai jam 6 aku memandikan anakku. Kenapa begitu? Dengan bagaimana memandikan? Saya memandikan dengan air mata. Dia selalu berjanji, dia katakan bahwa saya akan menyertai anakku. Dalam doanya disebutkan namanya satu-satu. Bukan sekedar anak saya jumlah 10 ini, enggak. Tapi satu-satu setiap berdoa di anakku ini si CC. Itulah rahasianya. Jadi seorang ayah dan ibu mendidik anaknya dalam doa. Katakan amin. Di dalam doa ibuku, namaku disebut. Pak Matius. Di dalam doa ibuku, mantap. Memang Pak Matius ini kalau sudah nyanyi solo dan suara 3, aduh, bumi seperti apa? Terbalik rasanya. Waktu MK wali kota hampir 30 orang ya. Ya, tapi tenggelam di dalam bumi nggak tahu. Jadi Pak Matius berdoa tetap sehat ya. Sehat ya. 2024 semakin setia pelayanan anak seluruh keluarga. Haleluya ya. Sekalian. Oke. Jadi dikatakan Tuhan menyertai kita. Kita mengatakan anak-anak kita sertai dia dalam doa, dalam kita sebutkan nama masing-masing itu. Dalam tulis kalian di sini, ini adalah satu janji Tuhan kepada bangsa Israel, kepada kita, kepada umat Kristen, bahwa Tuhan akan teguhkan dan jangan takut dan gentar hatimu. Artinya ada sesuatu keberanian menghadapi 24 ini. Ada satu keberanian, tidak ragu-ragu, tidak takut, tapi maju terus melangkah bersama dengan Yesus. Haleluya, amin. Bersama kita dengan Tuhan, namanya Immanuel. Janji Tuhan ini salah satu yang dia nantikan kepada kita hari ini. Oleh sebab itu, pengertian janji adalah Tuhan yang menjadi diikat pakai sumpah di atas meterai. Tuhan yang berjanji diikat dengan suatu sumpah. Ada sumpah dengan meterai, surat perjanjian, surat nikah, di situ ada stempel, ada meterai. Jadi bukan main-main. Meterai ini satu sah yang tidak boleh diganggu-gugat. Di pengadilan pun ini tetap sah. Maka saya heran kalau ada anak Tuhan bercerai oleh karena itu lupa janjinya di hadapan Tuhan, di hadapan janjinya. Itu keliru. Tapi gak heran saat ini saya lihat beberapa orang yang melapor kepada saya, hampir ya orang Kristen banyak lebih tinggi tingkat perceraian. Ngeri, lupa janjinya itu diikat dengan sumpah. Tapi puji Tuhan, di sini tidak ada kata-kata amin. Nah, oleh sebab itu Tuhan bersumpah kepada umat Israel, bangsa Israel, dengan di atas meterai sumpah. Saya akan mencintai kau, saya akan mencintai kau sampai kemana. Lalu kemudian kita lihat bahwa manusia kita diikat dengan sumpah, kita diikat dengan Tuhan, sehingga semua janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita pasti Tuhan genapi. Katakan amin. Saya lupa judulnya, lagunya itu, semua yang difirmankannya ayah. Enggak, judulnya apa? Biar bumi akan berlalu, biar keyboard maju ke depan dulu lah, ya maju. Aku senang lagu ini.
sampai bulan lalu, ya. Ini main bass enggak? Memang anak saat ini anak apa ini nggak tahu. Main keyboard boleh, main drum boleh, main bass boleh, main apa? Gitar boleh. Iya, anak-anak juga dilatih di sini. Ya, siapa anaknya latih ke depan untuk kita latihan. Kapan-kapan dilatih dengan baik. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan tunggu dulu. Saya lihat penyanyinya kayak kiri kanan begitu. Yuk, mari kita bantu berdiri dulu. Semangat kita dulu. Janji Tuhan kepada kita akan digenapi tahun ini 2024, siap menemukan Tuhan dilimpahkan kepada kita. Katakan amin. Biar bumi 2-3 ya. Cahaya lagi tak bersinar lagi. Semua yang difirmankannya pasti akan dikatakan. Biar bumi berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoyang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang diinginkannya pasti akan digenapi. Haleluya. Aku cinta Yesus. Aku cinta. Sekali lagi, biar bumi. Amin. Haleluya. Biar bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua difirmankannya pasti akan digenapi, pasti akan digenapi, pasti akan digenapi. Haleluya. Haleluya. Silakan dulu, Pak. Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. Dia berjanji, ya, Tuhan menyertai kita sepanjang hidup kita. Tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau sepanjang hidup kita di 2024. Pegang erat kita. Itu sebabnya hari ini bahwa iman kita dengan janji itu kita terima dengan baik. Haleluya. Saudara kasih, ada 3 dasar menantikan janji Tuhan. Ada 3 dasar menantikan janji Tuhan. Yang pertama, memiliki iman. Yang pertama tadi kan, ada 3 dasar menantikan janji Tuhan. Yang pertama, memiliki, sama-sama memiliki iman. Memiliki iman. Baca dulu Ibrani pasal 9 ayat 1.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ikuti saya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Tutup bukunya dulu. Ya, hafal. Ya, ikuti saya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Siapa bisa angkat tangan? Please raise your hand. Ya, iman adalah bukti dari segala sesuatu dan yang tidak kita lihat. Siapa bisa? Saya kasih hadiah. Ya, mari ke depan. Ya, sepeda kanan. Siapa? Boleh, boleh. Atau di situ aja. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa lagi? Saya kasih nanti 5 amplop. Siapa lagi? Pak David ini tokset juga ya. Ayo silakan. Nah ini Bu Linda udah mulai pangkatnya geser-geser pada bisa. Silakan ya. Iya. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Amplop yang pertama saya kasih kepada kedua belah pihak, yaitu Pak David dan Ibu Linda. Amplop pertama T, amplop kedua R, ketiga Ma, keempat K, kelima C. Apa? Tuhan berkati. Haleluya. Itu namanya. Jadi kita lihat memiliki iman. Iman kita itu harus kita pegang. Betul-betul iman kita itu kuat kepada Tuhan. Memiliki iman. Dasar kita untuk menanti janji Tuhan adalah kita memiliki iman yang kuat dan kokoh. Saudara sehingga bahwa iman dijelaskan sebagai dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman dapat digambarkan seperti pengharapan yang tidak berfokus kepada kemungkinan atau peluang, melainkan kepada janji yang diberikan dan Tuhan sebagai sang pemberi janji itu. Pertumbuhan iman di dalam hidup seseorang tidak seperti instan. Ulangi, pertumbuhan iman kita tidak seperti instan terus berhasil juga. Ada melalui proses-prosesnya. Mulai dia kenal Tuhan, jadi proses-prosesnya. Ada pengalaman-pengalaman tersendiri untuk imannya bertumbuh, ada. Ada pengalaman-pengalaman orang lain dibaca di Alkitab, ada menumbuhkan iman, ada prosesnya. Sehingga iman itu bertumbuh dan bertumbuh jadi besar. Dari kecil dulu. Seperti orang misalnya sepak bola. Orang
orang yang suka sepak bola tidak langsung dia menjadi juara seperti Lionel Messi atau Ronaldo. Ada namanya sekolah sepak bola. Mulai dari kecil sudah dilatih dari sepak bola. Prosesnya. Mana cucu saya itu, Nina itu masuk sekarang sekolah sepak bola. Ya, mana dia? Dia ke sekolah maunya mau bola. Jadi tendangannya melecik gitu. Kurus dia tapi tendangan tak. Kena jidat saya. Maafnya. Jadi proses dilatih sampai bisa lah pertandingan nasional, sampai internasional. Ada proses. Iman juga begitu Bapak sekalian. Tidak tunggu seperti yang kita harapkan cepat, enggak. Ada prosesnya. Nah, oleh sebab itu, salah satu persekutuan iman kita lihat dalam Alkitab, kita lihat seorang namanya Abraham. Waktu dia mempersembahkan anaknya Ishak, diuji dia, hai Abraham, engkau punya anak satu-satunya, anak tunggal semata wayang. Persembahkan anakmu kepadaku. Diuji prosesnya. Diuji di proses. Lalu dia mau. Tidak tanda tanya. Oke Tuhan, aku siap mempersembahkan anakku. Tidak berbantah-bantah dengan Tuhan. Tetapi lihat, ada sesuatu yang dimiliki oleh Abraham. Waktu dia berangkat dari Ur-Kasdim ke Kanaan, Abraham, ya Tuhan, Abraham, ya Tuhan, tinggalkan daerah Ur-Kasdim, pergi ke negeri yang saya tunjukkan kepadamu. Tuhan, dibawa anaknya, dibawa istrinya, dibawa semuanya, berjalan. Gak tahu kemana kita pergi. Abraham itu kemana ditunjukkan untuk mengerti dia. Tapi menurutnya jalan itu dia lalui dengan baik. Sepanjang perjalanan dari Kasdim sampai negeri Kanaan, Abraham disertai oleh Tuhan. Sampai negeri Kanaan, Kasdim. Banyak liku-liku, banyak persoalan dalam perjalanan. Tapi karena Tuhan menyertai dia sesuai dengan iman daripada Abraham, sampai imannya pasti Tuhan yang tolong. Di dalam persembahan itu pun pasti Tuhan tolong. Datanglah Abraham sampai di Gunung Moria, dipersembahkan anaknya, diikat tangannya, dia ambil pisau, mau potong lehernya. Mau begini, Abraham, lihat di belakangmu ada seekor domba. Persembahkan itu ganti nama. Letakkan, diambil domba, dilihat. Tapi aneh, siapa yang buat domba itu? Coba, siapa yang mengirim domba itu di belakangnya Abraham? Siapa? Tidak ada. Tapi Tuhan siapkan yang terbaik bagi Abraham menggantikan anaknya. Tuhan itu makanya Jehovah Jireh, Tuhan yang mengadakan, Tuhan menyiapkan. Oleh sebab itu kita pun sebagai Kristen, kalau kita seperti iman Abraham, tidak bimbang, tidak ragu apa dikatakan oleh Tuhan, tapi karena kita berjalan dengan Tuhan, maka Tuhan siapkan semua yang kita lakukan. Apa yang kita perlu, Tuhan pasti siapkan. Yang sekolah, Tuhan siapkan uangnya. Yang mau bekerja, Tuhan siapkan. Yang belum bekerja dalam bulan 2024, Tuhan siapkan pekerjaan saudara. Karena Tuhan adalah Jehovah Jireh. Katakan Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Tuhan mengadakan. Itu miliki iman itu. Kita miliki iman itu. Miliki iman. Alkitab
Yesus datang. Hei kamu, dibawalah satu ruangan. Karena iman keluarga ini dari atas dijatuhkan persis di depan Yesus. Iman keluarga dan anaknya, iman telah menyelamatkan dan menyembuhkan kau karena memiliki iman. Apakah imanmu semakin meningkat 2024 ini? Adakah imanmu semakin meningkat 2024 ini? Tuhan bertanyakan, apakah imanmu begitu? Saya melihat bahwa kita baca dulu Ibrani 11 ayat 9. Tadi ayat 9. Ibrani 11 ayat 9. Tolong salah satu bisa bacakan Ibrani pasal 11 ayat 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu. iya, oleh karena iman, ya, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu di tanah Kanaan. Ishak dan Yakub ini. Jadi kalau gitu, iman Abraham bertumbuh karena melihat kesetiaan Tuhan sejak Tuhan yang manggil keluar dari Mesir sampai dia ke Kanaan. Dari kecil sampai ke Kanaan dia melihat iman itu. Nah, sebab itu pertumbuhan iman dalam hidup kita bukan sesuatu instan, tetapi mengalami proses seperti yang tadi ada proses kita. Jadi kalau kita mengalami iman yang kecil, proses dari mana kita iman? Iman timbul dari pendengaran firman. Kita dengarkan firman Tuhan di mana? Di rumah, di gereja, kebaktian doa. Maka hadirlah dalam ibadah, dalam pertumbuhan iman kita. Sehingga itulah katakan oleh Tuhan, dasar untuk menanti janji iman pertama. Apa tadi? Ulangi, dasar untuk menantikan janji Tuhan tadi apa? Yang pertama, yang kedua adalah kesabaran. Kesabaran ini ada dua. Sabar terhadap orang lain. Misalnya, kita satu rencana ini, kita ketemu di sana ya. Iya. Tapi kita lihat di dalam pertemuan itu gak terjadi karena teman kita itu gak datang. Lagian handphonenya mati. Kan gak sabar kita. Nah, dalam hal ini kita perlu ada kesabaran. Ternyata orang itu tabrakan. Setelah tahu, jadi kalau kita gak sabar, kita maki-maki dia. Kamu begini, jangan palsu segala macam begini. Tetapi harus kita sabar terhadap orang lain. Oh begini Bapak. Jangan kita cepat-cepat menghakimi. Jangan
kalau kita menyalahkan dia. Sahabat terhadap orang lain itu, misalnya, Glorious, nggak dengar. Glorious, nggak dengar juga kan? Mulai keluar-keluar. Glorious, baru dengar. Nggak boleh begitu, sahabat kita. Kalau dulu urut kakinya itu, Glorious, bangnya, sama bedanya. Tapi dengan nada tinggi, nada. Jadi bapak-bapak harus mempunyai kesabaran mendidik anak-anak. Katakan amin. Jangan suka caci maki. Jangan katakan malas kamu. Jangan, nanti jadi malas dia. Dalam ilmu pendidikan, tanya guru-gurunya. Sekarang tidak boleh guru mengatakan kamu bodoh, begolo. Nggak ada. Karena itu seperti psikologis, itulah mendidik anak itu menjadi tertekan. Jadi mengajar pun kita harus pakai psikologi. Bagaimana kita mendidik anak itu? Karena kalau nilainya jelek, kamu itu sebenarnya pintar, cuma malas belajar. Bisa dikasih belajar enggak? Bisa. Itu. Saya pun kasih nilai kepada mahasiswa, bukan saat saya kasih nilai. Kalau dia gagal, false, saya katakan mari. Saya panggil dia, saya telepon. Wah, sekarang ini guru dan dosen aktif. Kasihan kalau dia nggak lulus. Kalau dulu mahasiswa aktif, guru, dosen hanya tinggal di meja aja. Sekarang berbeda. Guru aktif. Kenapa nggak datang? Datang ke rumah. Kenapa nggak? Kemana dia? Kenapa nilainya jelek? Ditanya orang tuanya. Ditanya, kenapa? Tahu karena matanya minus, sehingga belajar nggak konsen. Datang lagi, Bu, karena si A itu matanya minus, sehingga tidak bisa belajar. Tolong periksa di kedokteran. Diperiksalah sudah minus, dikasihlah kacamata, belajarlah, nilainya tingkat lebih tinggi lagi, bisa naik kelas. Jadi sekali lagi, jangan ada katakan bodoh anak itu, jangan katakan malas. Tapi bagaimana reaksi kita untuk mendidik anak itu supaya dia menjadi orang yang bisa kita kalahkan dengan kebaikan. Saya lihat kasihan dari anak kita ini. Jangan ada lagi katakan anaknya bodoh dan malas. Amin. Betul? 2024 betul? Kalau tidak bertobat, berobat ke rumah sakit. Lagi ya. Jadi harus memiliki kesabaran. Sabar kita. Gembala sidang pun harus sabar. Tidak bisa hukum. Kalau kita ini enggak. Beda dengan perusahaan. Kalau dia nggak datang, gajinya difoto. Kalau kita nggak datang di gereja, paling imannya kurang. Maka pengajar-pengajar saudara itu, kita pun tidak boleh mengatakan jemaat itu bodoh atau malas. Enggak. Kenapa dia malas? Kita teliti dulu dia, kenapa nggak datang ke gereja? Oh, kan anaknya Felix sudah 2 minggu. Doakan. Kita menjemput. Sebagai keluarga kita jemput mereka itu. Kita telepon. Kenapa nggak datang? Oh, karena begini. Jangan masalah. Bu, kenapa nggak datang ke gereja? Pak, ongkosku nggak ada.
boleh. Sengaja pelayan-pelayan Tuhan harus sanggup begitu. Korban perasaan, korban uang, korban waktu. Katakan amin. 2024 kalau begitu cara kita melayani Tuhan, saya yakin semakin baik, semakin banyak jemaat di gereja. Katakan amin. Dan semua jemaat saling bertolong-tolongan. Ada tetangga nggak datang-datang ke gereja, tolong ditunjuk kenapa demikian. Sekali jangan dijudge, dia malas ke gereja enggak. Kita lihat bagaimana apa sebab demikian. Ada jadi gembala sidang pun harus orang yang sabar. Amin. Saya pun waktu dilatih jadi gembala harus ada kriteria untuk kesabaran itu. Sabar adalah salah satu ciri khas kasih. Kasih itu adalah sabar. Karunia ada 9 itu, tapi yang bermasalah kasih. Salah satunya adalah sabar. Tetapi jangan kasih namanya sabarlah. Saya melihat ada beberapa orang nama sabar, kayaknya kurang cerdas gitu. Betul itu. Jadi nama itu yang ada bawahnya. Untung Bapak Freddy namanya anaknya Bima Sakti. Amin. Itu namanya Nino Freddy. Wah. Abednego Laboratori, Chris Tanto, siapa lagi? Citra Jebua, Bos dia. Itu nama itu bagus. Tapi saya nggak ada nama kita nasawan ya. Jangan ada. Waktu anak siapa namanya jangan bikin salah lah. Soalnya agak kurang cerdas saya lihat. Karena kalau sabar saya kurang tahu gitu. Oke, kesabaran. Yang kedua, sabar terhadap waktu situasi. Begini. Mana berkat? Berkat kan? Nah, berkat waktu kuliah dia udah mau nikah. Saya kira sabar dulu, jangan dulu. Saya sekarang dulu kuliah. Sekarang dulu kuliah, boleh aja nikah. Datang ke Pak Gembala kan? Ada kesabaran. Ada begitu dulu. Tidak saya sebutkan namanya. Datang kepada saya, Pak, saya mau menikah lah. Saya bilang, ya, tunggu dulu. Saya bilang, 1 tahun. Datang lagi. Pak, ada apa? Pak, ada apa? Pak, ada apa? Aku mau menikah. Saya lepas waktunya, oke. Kita lamar. Jadi sampai sekarang 2 anaknya. Ya kan? Udah pas. Nah Kristen juga udah menekan dia. 25 cuma menikah dia. Kalau nanti 35 tahun menikah anaknya baru kecil, tamat dia anaknya, saya pensiun dia anaknya masih kuliah, kasihan. Saya ini 25 tahun menikah. Setelah menikah 4 anak selesai sarjana, saya masih aktif sehingga tidak menjadi kelabakan membiayai. Kesampaikan dia bilang kami menikah ya. Belum mau. Kita doakan aja lah. Tapi jangan bilang dulu sama si Kornel, sabar, Kornelian, sabar terhadap situasi, sabar kita. Jadi ada kesabaran ini mengenai situasi waktu kita. Ya, dalam menit karir pun kita harus sabar. Kita mau cepat menuju karena ada kesabaran yang harus kita lalui dengan waktu-waktu tertentu. Mau cepat kaya kita, jangan lakukan yang tidak. Ada psikologi bang, kerjanya setengah mati susah, tapi dapat duit dia biar cepat kaya kan? Kenapa?
cepat-cepat itu mentogel. Tulus dia, coba menggali sepidang. Tapi saya kasih duit, apa anaknya? Jangan lagi mentogel dia. Oh cepat kaya, jangan, ada waktunya, ada prosesnya. Cepat kita kaya itu juga bahaya. Jangan cepat kaya, jangan tidak baik. Katakan jangan cepat kaya karena korupsi. Karena saya khotbah tentang masalah bahwa berikanlah anak kita itu anak vitamin yang baik dengan hasil kita yang baik. Jangan hasil korupsi. Betul. Beberapa orang saya lihat sampai hari ini, awalnya mereka banyak uang, rumah ada 5, ada villa di puncak, mobilnya berganti-gantian, ada VW. Tetapi karena tidak hasil yang baik, lama-lama turun. Bahkan dia harus sakit, numpang sewa rumah orang lain, dan dia pun meninggal. Ada seorang Pertamina kaya betul, anaknya 2 kaya betul. Setelah meninggal bapaknya ini, jadi dijual semua hartanya untuk obat. Habis semuanya, anaknya jual narkoba juga. Habislah uangnya sampai dia meninggal di kontrakan. Itu. Bila kita dapat berkat dari Tuhan yang secara wajar. Saya berikan sama anak saya katakan, dikitasakan banyak godaan. Katakan, jangan ambil yang tidak hakmu ya, nak. Jangan peras orang yang susah. Selagi kau bisa menolong orang lain, silakan tolong orang lain. Jadi Tuhan masih dengan nasihat kami. Kami lihat juga dia itu, ya masih tetap dalam koridor Tuhan. Makanya Yesus berkot pelayanan dia. Di pelayanan di GBI di Beralontang, maka di kot pada sini. Dia sudah pendeta terbantu, dia habiskan di pendeta, dan juga dia sebagai advokasi di Balai Pekerja Sumatera Utara GBI yang di Sumatera. Itu yang kemana kot itu. Saya berikan kepada dia satu pengertian, supaya nanti kamu diberkati oleh Tuhan. Jadi situasi dan waktu. Tadi kesabaran ada berapa? 2. 1, kesabaran ada tentang orang lain. Yang kedua, kesabaran terhadap tunggu waktu. Tuhan tidak terlambat dengan waktunya, pas dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan tolong kita. Abraham sabar menanti janji Tuhan 25 tahun. Katakan, hei Abraham, engkau akan peroleh anak. Dari janji itu sampai 25 tahun baru lahir anaknya Ishak. 25 tahun. Itu. Cuma kesalahannya Abraham apa? Didengarkan istrinya, Pak, saya ini enggak memberikan anak sama kamu. Hampirilah Hagar itu. Enggak sabar. Istrinya Abraham. Siapa istri Abraham? Sarah. Istrinya bikin masalah. Datanglah Abraham. Dia mumpung disuruh kami ada. Itu kan kesempatan dalam kesempitan. Disuruh. Terjadilah malapetaka. Terjadilah Ishak dan Ismail. Sampai sekarang terjadi. Itu. Jadi ibu-ibu harus sabar. Jangan cepat-cepat suami itu mendapat uang banyak.
doakanlah dia. Sekarang saudara, kalau suamimu memberikan uang kepadamu, apa mingguan atau bulanan, apa yang ibu sampaikan? Apa yang ibu sampaikan kepada suaminya? Kok bingung? Ibu-ibu, apa sampaikan sama suaminya? Ya, terima kasih. Nah, bapak-bapak sebaliknya, pernahkah bapak-bapak setelah selesai disiapkan makanan, capcay, ayam panggang, ayam goreng, ayam kampus, setelah selesai makan, apa Anda sampaikan sama istri? Belum tentu, gak enak makanannya. Udah capek-capek istri masak tapi gak dimakan suaminya, ya hati-hati tuh. Gak dimakan, hati-hati. Sudah keras keringat, bikin goreng segala macam, gitu. Enak. Pergilah ke warung capcay tetangga. Di situ wanita baik-baik, dikasih makan. Udah dikasih uang, kan? Terima kasih ya Mbak ya. Di warung bilang terima kasih sama pelayan itu, tapi bilang sama istrinya sudah cek makanan, boro-boro terima kasih. Betul? Tahun depan ciptakanlah rumah tangga yang harmonis dan yang amin. Tanya Pak Jebuah, saya melihat kayak romantis di sini pun, dan juga Pak Binsa, saya lihat romantis kan habis ibadah Pak Binsa semestinya kami suka ngomong-ngomong. Saya pikir romantis juga mereka ini. Harmonis. Amin. Selama 2023 tidak harmonis dalam keluarga. Sekarang ini kita ubah. Ciptakan rumah tangga bahagia 2024 jadi keluarga yang harmonis dan yang romantis. Amin. Anak-anak pun 2024 selama 2023 kamu agak malas belajar, malas di orang tua, sampai orang mengatakan, hei, ayo sampai keluar. Sekarang berubah. Sekali panggil saya, apa di sini. Gara-gara handphone jadi clear. Bertobat anak-anak, amin, amin. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Dasar penyakit jadi Tuhan, iman. Yang kedua, kesabaran. Yang ketiga, memiliki janji Tuhan. Tadi miliki tadi Ulangan 20:1, sekarang memiliki lagi tahun ini, tahun siap berkat dari Tuhan. Kita buka Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 9 sampai 10. Sama-sama kita bacanya karena ini berkat buat kita semua. Mazmur 34 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Mazmur 34 ayat 9 sampai 13. Itulah miliki janji Tuhan ini. Ayat 9, 1, 2, 3 ya. Sekali lagi yang kencang, 2, 3 ya. Ayat 10. Saya sebut sekali lagi, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang
Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan dia. Haleluya. 11. Haleluya. Singa-singa muda merana kelaparan, tidak ada makanan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Cari dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka sekalian akan dia makan. Mari kita bangkit. Kasih setiamu yang kurasakan. Hari ini memiliki dasar 3 ini untuk menerima janji Tuhan menanti. Yang pertama, apa tadi? Memiliki iman. Yang kedua, siapa? Yang ketiga, janji iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan.